salam kebajikan bagi kita semua. Halo guys, perkenalkan nama saya Cantika Putri dengan NIM 2410102336 dari kelas manajemen 24.4. Nah, pada video ini kelompok kami akan membahas studi kasus mengenai PT Solusi Mitra yang menyewa jasa pelatihan manajemen senilai 40 juta dan juga membayar angsuran PPh 25 senilai 6 juta per bulan. Di akhir tahun mereka memiliki laba kena pajak sebesar 390 juta. Jadi pertanyaan mengenai analisis ini yang pertama itu ada hitung total PPh 23 yang dipotong dan juga disetor. Yang kedua, hitung PPh 25 yang sudah dibayar dan hitung juga PPh 29. Kemudian yang terakhir itu simulasikan kemungkinan audit jika terdapat perbedaan pelaporan. Sebelum teman-teman saya menjawab pertanyaannya, akan dibahas dulu materinya mengenai PPh 23, 25 dan juga 29 oleh rekan kelompok saya bernama Dara Aisyah. Halo guys, perkenalkan nama saya Dara Aisyah Ramadini dengan NIM 2410100225. Nah, kalian semua udah pada tahu belum mengenai tentang PPh 23, 25 dan 29? Nah, jadi PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalita, sewa dan jasa tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan. Nah, selanjutnya PPh pasal 25. PPh pasal 25 merupakan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak secara angsuran setiap bulannya. Sehingga wajib pajak tidak memiliki beban untuk pajak pada saat bebas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Nah, selanjutnya tentang PPh pasal 29 ialah pajak penghasilan yang harus dilunasi jika terjadinya berkurang bayar pada akhir tahun pajaknya. Nah, dalam kasus ini yang menjadi objek pajak adalah penghasilan dari jasa pelatihan manajemen, sedangkan subjek pajak ada dua, yaitu subjek pemotong dari PT Solusi Mitra. Nah, yang kedua, subjek penerima penghasilan, pihak penyedia jasa pelatihannya. Nah, selanjutnya mengenai studi kasusnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Yuyun. Halo, perkenalkan nama saya Yuyun dengan NIM 24101057. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. PPh 23 atas jasa pelatihan manajemen tarif 2% atau tarif pajak jasa PPh 23 sama dengan 2% kali 40 juta sama dengan 800.000. PPh 23 sebesar 800.000 dipotong dari jasa pelatihan manajemen yang disetorkan oleh PT Solusi Mitra. PPh ini harus dilaporkan dalam SPT masa PPh 23 dan juga bisa digunakan sebagai kredit pajak oleh penerima jasa saat menghitung PPh terutang di akhir tahun. Selanjutnya, pertanyaan kedua akan dijawab oleh rekan saya bernama Atta. Oke. Perkenalkan, nama saya Vivian Satakoten dengan NIM 24101051. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Angsuran PPh 25 yang telah dibayar sebesar 6 juta kali 12 bulan, total 72 juta. PPh terutang berdasarkan PKP akhir tahun atau PPh 29. Berdasarkan Undang-Undang PPh, tarif pajak badan tahun 2024-2025 adalah 22%. Dari laba kena pajak, PKP atau penghasilan kena pajak sebesar 390 juta. PPh terutang sebesar 22% kali 390 juta. Total 85.800.000. PPh kurang bayar atau PPh 29. PPh 29 total 85.800.000 kurang 72 juta, total 13.800.000. Jika PPh 23 sebesar 800.000 bisa jadi kredit pajak tambahan, maka bisa dimasukkan PPh 29 85.800.000 kurang 72 juta tambah 800.000, total 13 juta. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya Tommy. Perkenalkan, nama saya Tommy dengan NIM 24101003. Halo, kali ini kita akan membahas kemungkinan terjadinya audit pajak jika ada perbedaan pelaporan antara pemotong dan penerima pajak.
Yang pertama itu jika PT Solusi Mitra memotong PPh 23 atas jasa pelatihan, tapi penerima jasa tidak melaporkannya sebagai penghasilan, maka DJP akan mendeteksi ketidaksesuaian. Penerima jasa bisa diperiksa dan dikenakan sanksi atau denda. Yang kedua, jika penerima jasa memungkinkan kredit pajak lebih dari yang sebenarnya, maka akan terjadi overclaim. DJP bisa melakukan audit untuk mengklarifikasinya. Jika salah penerima akan membayar kekurangan dan kena sanksi. Yang ketiga, jika angsuran PPh 25 dibayar terlalu kecil, DJP bisa menerbitkan SKPB, surat ketetapan kurang bayar. Yang selanjutnya meminta penyesuaian angsuran tahun depan. Yang keempat, jika PT Solusi Mitra tidak memotong PPh 23, dianggap lalai sebagai pemotong pajak, harus membayar sendiri pajak tersebut plus denda 100% dan bunga. Oke, selanjutnya kesimpulannya akan disampaikan oleh teman kita Cantika Putri. Jadi itu dia penjelasan materi mengenai PPh 23, 25, dan 29 serta jawaban dari studi kasus yang telah kelompok kami kerjakan. Nah, kelompok kami menarik kesimpulan bahwa PT Solusi Mitra dikenakan PPh 23 sebesar 800.000 atas jasa pelatihan dan juga membayar angsuran PPh 25 sebesar 72 juta selama setahun. Di akhir tahun, dengan laba kena pajak sebesar 390 juta, PPh terutang menjadi 85.800.000. Selisihnya itu disebut dengan PPh 29, yaitu sebesar 13.800.000. Namun, jika PPh 23 dikreditkan, maka PPh 29 menjadi 13 juta. Kesimpulan dari simulasi audit tersebut, pemotongan dan juga pelaporan pajak yang benar itu penting agar tidak terjadi kekurangan bayar dan terhindar dari audit serta sanksi dari DJP. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga Bapak dosen yang telah menyaksikan video ini. Bye-bye guys!